Selamat datang di Pesan Semesta. Ada bisikan lembut yang sedang berusaha menjangkau relung hatimu saat ini. Bukan kebetulan kamu berada di sini karena langit sedang mengumpulkan energi besar yang siap meledak menjadi kejutan finansial dalam hidupmu. Doa-doamu yang diam-diam kamu panjatkan di malam hari tentang beban yang terangkat dan pintu rezeki yang terbuka lebar, mulai bergerak menjawab. Untuk kamu para Gemini yang pikirannya tak pernah berhenti meramu seribu kemungkinan, ketahuilah bahwa alam semesta sedang menyusun skenario yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh logikamu. Ada kejutan besar dalam babak hidupmu kali ini. Namun ingatlah bahwa pembacaan ini adalah cermin umum yang tidak selalu persis sama dengan setiap kehidupan. Biarkan pesan ini menjadi refleksi ringan, motivasi harian, atau sekadar doa yang menguatkan langkahmu. Jangan pernah menjadikannya sebagai kepastian mutlak, karena hidup adalah misteri yang terus berubah. Ambil apa yang terasa hangat di dadamu, dan tinggalkan apa yang tidak beresonansi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, karena kita akan sebuka kartu pertama. Apa kamu siap mendengar pesan yang sudah lama menanti untuk sampai kepadamu? Kartu pertama, Asmara, Nine of Wands. Kartu Nine of Wands dalam posisi asmara membawa pesan tentang ketahanan yang hampir mencapai batasnya. Untuk kalian para Gemini yang sedang dalam hubungan, kartu ini menggambarkan sosok yang masih berdiri tegak meskipun luka dan kelelahan terasa di setiap helaan napas. Mungkin awal-awal ini kalian merasa seperti sedang menjaga benteng sendirian, waspada terhadap sakit hati yang sama, atau lelah karena harus terus menjadi pihak yang mengerti tanpa mendapatkan ruang untuk lelah yang sama. Simbol delapan tongkat yang berdiri kokoh di belakang kalian menceritakan perjuangan masa lalu, sementara satu tongkat yang kalian pegang erat adalah harapan yang perlahan mulai terasa berat. Namun Gemini yang bijaksana, sadarilah bahwa sikap waspada berlebihan kadang membuat kalian lupa untuk merasakan kembali hangatnya kebersamaan. Cobalah untuk tidak selalu mengharapkan yang terburuk, karena tidak semua keheningan adalah penolakan, dan tidak semua jarak adalah akhir. Di sisi lain, energi kartu ini juga berbicara tentang penyembuhan yang muncul setelah rasa lelah itu benar-benar diakui. Untuk kalian yang sedang sendiri atau baru keluar dari hubungan yang menguras energi, Nine of Wands adalah pengingat bahwa luka terakhir sebelum kemenangan sering terasa paling menyakitkan. Kalian mungkin merasa ragu untuk membuka hati lagi, takut pola lama terulang, atau bahkan ragu apakah doa untuk bertemu dengan belahan jiwa masih layak dilanjutkan. Namun, di balik sikap waspada kalian, sebenarnya ada kekuatan lembut yang sedang merapikan kembali hati kalian. Seseorang yang tidak akan membuat kalian perlu terus berjaga-jaga sedang dalam proses mendekat, bukan dengan cara yang dramatis, melainkan dengan ketulusan yang perlahan membangun rasa aman. Biarkan pagar benteng kalian sedikit terbuka, karena tidak semua orang yang datang berniat melukai. Dan saat kalian mulai merasa cukup kuat untuk meletakkan sedikit kewaspadaan, mari kita lanjutkan pada area lain dalam hidup kalian yang juga mulai menampakkan tanda-tanda keseimbangan baru, yaitu pada pembacaan kartu karier kalian berikutnya. Kartu kedua, Career, Six of Pentacles. Kartu Six of Pentacles dalam konteks karier membawa energi tentang siklus memberi dan menerima yang sedang berlangsung dalam hidup kalian. Selama ini, Gemini, mungkin kalian merasa lebih banyak memberi daripada menerima. Baik itu tenaga, waktu, ide-ide cemerlang yang seringkali dipakai orang lain, atau bahkan kesabaran menghadapi situasi kerja yang timpang. Kartu ini datang untuk mengingatkan bahwa ketidakseimbangan tersebut sebenarnya sedang terdeteksi oleh semesta. Simbol tangan yang menakar dengan hati-hati menggambarkan bahwa tidak selamanya kalian akan berada di posisi yang terus menguras energi. Sebaliknya, ada fase di mana kalian akan berada di sisi yang menerima, entah itu dalam bentuk penghargaan yang tertunda, promosi yang adil, atau sekadar pengakuan yang selama ini kalian rindukan. Perjuangan kalian yang terasa seperti berperang sendirian ternyata sedang dicatat oleh figur-figur yang tidak kalian duga. Lebih dalam lagi, kartu ini mengajak kalian untuk tidak hanya fokus pada hasil besar yang tampak di depan mata, tetapi juga pada kestabilan kecil yang mulai terbentuk di sekitar kalian. Mungkin kalian akan bertemu dengan seseorang yang menawarkan bantuan tanpa pamrih, atau sebuah peluang kolaborasi yang sebelumnya terasa mustahil. Ini adalah waktu yang tepat untuk mulai percaya bahwa apa yang kalian tanam selama ini tidak akan berbuah busuk.
Namun Gemini yang suka berpikir cepat, jangan terburu-buru mengambil semua tawaran yang datang. Biarkan energi Six of Pentacles ini menuntun kalian untuk belajar menerima dengan anggun, karena menerima bukanlah kelemahan. Ini adalah bagian dari siklus alam yang adil. Dan ketika kalian mulai merasakan bahwa pundak sedikit lebih ringan, mari kita telusuri bagaimana energi ini mengalir hingga menyentuh aspek paling fundamental dalam hidup kalian, yaitu kondisi keuangan yang akan dibahas pada kartu selanjutnya. Kartu ketiga, keuangan, Nine of Cups. Kartu Nine of Cups sering disebut sebagai kartu doa yang terkabul, dan dalam posisi keuangan untuk kalian para Gemini, ini adalah hembusan napas lega setelah sekian lama menahan beban. Simbol sosok duduk dengan tangan bersilang di depan 9 cangkir yang tersusun rapi menggambarkan kepuasan yang tidak perlu diumbar, tetapi terasa hangat di dalam dada. Kalian mungkin akhir-akhir ini sering merasa rezeki seperti air yang bocor dari telapak tangan, atau selalu ada kebutuhan darurat yang menguras tabungan saat baru saja mulai menabung. Namun, Nine of Cups datang untuk membisikkan bahwa fase tersebut mulai meninggalkan kalian secara perlahan. Ada aliran rezeki tak terduga yang sedang bergerak menuju ruang hidup kalian. Bisa dari proyek lama yang tiba-tiba membayar, bantuan yang tidak kalian minta, atau peluang usaha kecil yang sebelumnya kalian ragukan, ternyata membawa berkah berlipat. Lebih dari sekadar jumlah angka di rekening, kartu ini sebenarnya berbicara tentang perubahan pola pikir kalian terhadap kelimpahan. Gemini yang cerdas namun sering gelisah, kalian mungkin terbiasa memikirkan 100 kemungkinan buruk sebelum tidur. Nine of Cups mengingatkan bahwa kekhawatiran tidak akan menambah satu cangkir pun ke meja kalian. Sebaliknya, rasa syukur sekecil apapun atas apa yang sudah kalian miliki sekarang adalah magnet paling kuat untuk menarik lebih banyak lagi. Ini bukan ajaran untuk berpuas diri, melainkan ajakan untuk mengakui bahwa kalian layak menerima kebaikan setelah sekian lama berjuang. Tidak ada doa yang terlewat begitu saja. Setiap air mata karena kebingungan mengatur keuangan, setiap lelah karena lembur tanpa kepastian, semuanya sedang diolah menjadi bentuk kelimpahan yang mungkin tidak instan, tetapi pasti. Ketika cangkir-cangkir dalam hati kalian mulai terisi satu persatu, mari kita lihat bagaimana momentum keberuntungan secara umum akan berpihak pada kalian, sebagaimana diungkap oleh kartu peruntungan berikutnya. Kartu keempat, peruntungan, Five of Wands. Kartu Five of Wands dalam posisi peruntungan mungkin sekilas terlihat seperti kekacauan, tetapi bagi kalian Gemini yang dinamis, kartu ini justru membawa pesan tentang semangat yang hidup kembali setelah masa stagnasi. Simbol lima tongkat yang saling beradu tidak selalu berarti pertengkaran. Ia juga bisa menggambarkan energi persaingan sehat, ide-ide yang berbenturan untuk melahirkan kreativitas, atau kegaduhan kecil yang justru memicu gerakan maju. Dalam konteks peruntungan, kartu ini menandakan bahwa kalian akan memasuki lingkungan yang lebih ramai dengan peluang, mungkin agak membingungkan pada awalnya tetapi penuh dengan potensi. Ada kemungkinan kalian akan dihadapkan pada beberapa pilihan sekaligus, atau dikelilingi oleh orang-orang dengan ambisi berbeda. Namun, Gemini yang lentur, justru disitulah keberuntungan kalian bersembunyi. Kalian memiliki kemampuan alami untuk menangkap peluang di tengah kekacauan, untuk mendengar suara peluang, bahkan saat orang lain hanya mendengar suara bising. Lebih dalam lagi, Five of Wands mengajak kalian untuk tidak takut pada gesekan atau perbedaan pendapat. Terkadang keberuntungan terbesar datang bukan saat semuanya tenang, tetapi saat kalian berani masuk ke arena dan membela apa yang kalian yakini. Bisa jadi kalian akan mendapatkan tawaran menarik dari seseorang yang sebelumnya sempat bersaing dengan kalian. Atau sebuah proyek yang dimulai dari ketidakpastian justru membawa nama kalian melambung. Jangan buru-buru mundur hanya karena terasa sedikit ramai atau menantang. Ingatlah bahwa energi tongkat yang saling beradu ini juga melambangkan semangat yang menyala. Kalian tidak sendirian dalam kegaduhan ini. Banyak pihak yang sebenarnya ingin melihat kalian berhasil. Bahkan mereka yang dulu berbeda pendapat. Tetaplah gesit, tetaplah terbuka, karena ujian kecil di awal jalan seringkali menjadi pintu menuju perubahan besar. Dan saat napas kalian mulai terasa sedikit lebih ringan dari hiruk-pikuk keberuntungan yang mendatangi, mari kita akhiri perjalanan ini dengan melihat bagaimana kondisi batin dan raga kalian melalui kartu kesehatan yang terakhir.
Kartu kelima, kesehatan, Ten of Cups. Kartu Ten of Cups dalam posisi kesehatan adalah pemandangan yang paling membahagiakan setelah melewati kartu sebelumnya. Ini bukan sekadar tentang bebas dari sakit fisik, melainkan tentang keseimbangan emosional yang utuh dan rasa damai yang meresap hingga ke relung hati paling dalam. Simbol pelangi yang membentang di atas dua sosok yang berpelukan menggambarkan bahwa setelah semua pertarungan di asmara, tekanan di karier, gelisah di keuangan, dan keramaian di peruntungan, kalian akhirnya sampai di ruang yang aman. Untuk kalian para Gemini yang pikirannya sering bekerja lebih keras dari tubuh kalian, kartu ini adalah pelukan hangat dari semesta. Kalian mungkin tidak menyadari bahwa kekhawatiran berlebihan tentang masa depan telah menguras lebih banyak energi daripada kerja fisik. Ten of Cups datang membisikkan bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merasakan bahwa semua yang kalian butuhkan saat ini untuk merasa baik-baik saja sebenarnya sudah ada di sekitar kalian. Lebih dalam lagi, kartu ini mengingatkan bahwa kesehatan sejati tumbuh dari lingkungan emosional yang harmonis. Mungkin kalian sering mengabaikan tanda-tanda kecil seperti susah tidur karena pikiran yang tak bisa diam, atau nafsu makan yang tidak teratur karena terlalu banyak rencana. Ten of Cups mengajak kalian untuk membangun kembali rutinitas kecil yang membawa kegembiraan, seperti berjalan pagi tanpa ponsel, memasak makanan sederhana dengan penuh kesadaran, atau sekadar duduk diam menikmati secangkir teh tanpa perlu memikirkan daftar tugas yang belum selesai. Kesehatan kalian bukan hanya tentang hasil laboratorium yang normal, tetapi tentang seberapa sering kalian benar-benar tertawa dalam sehari, atau seberapa mudah kalian melepaskan ketegangan di pundak. Kalian sudah hebat, Gemini. Kalian sudah berjuang melewati berbagai arus yang tidak mudah. Sekarang, izinkan diri kalian untuk merasa cukup. Izinkan hati kalian untuk beristirahat dalam rasa syukur yang tenang, karena tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan suara riuh. Terkadang kemenangan paling agung adalah saat kalian bisa tidur nyenyak dengan hati yang damai. Semoga selalu ada pelangi setelah hujan dalam setiap langkah hidup kalian. Demikianlah pembacaan untuk kalian para Gemini telah selesai. Kita sudah menelusuri energi dari 5 kartu. Nine of Wands yang berbicara tentang ketahanan dalam asmara, Six of Pentacles sebagai keseimbangan dalam karier, Nine of Cups sebagai doa finansial yang mulai terkabul, Five of Wands sebagai kejutan dalam peruntungan, dan Ten of Cups sebagai kedamaian untuk kesehatan jiwa dan raga. Semoga semua pesan ini menjadi teman yang menenangkan di langkahmu. Sampai jumpa di ramalan berikutnya, hanya di Pesan Semesta.